Selamat datang di Ruang Fakta Publik. Video ini berfokus pada satu hal yang paling sering disalahpahami. Apa sebenarnya yang disebut sebagai Epstein Files? Kita akan melihat isi dokumen, alasan penyensoran, serta bagaimana posisi fakta resmi di tengah spekulasi tentang kematian di penjara. Bukan untuk membangun teori, melainkan untuk memahami batas antara dokumen dan putusan hukum. Apa itu Epstein Files sebenarnya? Istilah Epstein Files sering terdengar seolah-olah menunjuk pada satu dokumen rahasia besar. Padahal secara faktual, yang dimaksud dengan Epstein Files adalah kumpulan dokumen hukum. Isinya berasal dari berbagai proses, mulai dari gugatan perdata, arsip pengadilan, transkrip kesaksian, hingga dokumen administratif. Artinya, Epstein Files bukan satu berkas tunggal. Ia adalah arsip proses hukum. Dan yang sangat penting dipahami sejak awal, dokumen-dokumen ini tidak dibuat untuk menyatakan siapa bersalah. Dokumen-dokumen ini dibuat untuk mencatat proses. Inilah kesalahpahaman paling besar di ruang publik. Apa yang benar-benar terungkap dari dokumen? Ketika sebagian dokumen dibuka ke publik, yang terlihat adalah gambaran relasi sosial Epstein. Siapa berhubungan dengan siapa? Siapa disebut oleh siapa? Siapa pernah berada di lokasi tertentu? Namun yang perlu digarisbawahi, dokumen-dokumen ini sebagian besar berisi pernyataan saksi, pernyataan pihak tertentu, atau catatan administratif. Dalam sistem hukum, pernyataan belum tentu merupakan fakta yang telah diuji. Fakta hukum baru terbentuk ketika pernyataan itu diperiksa silang, dikaitkan dengan bukti lain, dan diuji di persidangan. Karena tidak pernah ada persidangan utama, banyak isi dokumen ini tidak pernah melalui proses pengujian tersebut. Bisakah dokumen ini menjerat tokoh baru? Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah dokumen-dokumen Epstein bisa menjerat tokoh lain? Secara hukum, jawabannya tidak sesederhana itu. Dokumen hanya menunjukkan keterhubungan, penyebutan, atau keberadaan dalam satu konteks. Untuk menjerat seseorang dalam perkara pidana, dibutuhkan perbuatan pidana yang jelas, peran yang dapat dibuktikan, dan rangkaian alat bukti. Nama yang muncul dalam arsip tidak otomatis menunjukkan keterlibatan pidana. Inilah alasan mengapa, meskipun publik melihat begitu banyak nama, hampir tidak ada tuntutan pidana baru yang muncul hanya berdasarkan dokumen tersebut. Mengapa banyak dokumen justru disensor? Banyak bagian dokumen Epstein dibuka dengan nama yang disamarkan, atau paragraf yang ditutup. Hal ini sering dianggap sebagai upaya menutupi kebenaran. Namun dalam praktek hukum, ada beberapa alasan utama penyensoran. Yang pertama adalah perlindungan korban. Dalam perkara kejahatan seksual, identitas korban harus dijaga. Yang kedua adalah perlindungan pihak yang tidak pernah didakwa. Seseorang bisa muncul dalam arsip tanpa pernah terlibat kejahatan. Membuka identitas tanpa konteks hukum berisiko merusak reputasi secara tidak adil. Dan yang ketiga adalah alasan prosedural. Sebagian dokumen masih terkait dengan perkara perdata atau proses lain. Karena itu, penyensoran tidak selalu berarti menutupi pelaku. Seringkali, itu adalah bagian dari perlindungan hukum. Misteri kematian di penjara. Fakta resmi versus spekulasi. Bagian yang paling kontroversial dari seluruh kasus ini adalah kematian Epstein di penjara. Secara resmi, hasil penyelidikan menyatakan bahwa Epstein meninggal karena bunuh diri. Namun, publik mempertanyakan kesimpulan ini karena terdapat kegagalan prosedur pengamanan. Kamera pengawas tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pengecekan rutin tidak dilakukan sesuai aturan, dan sistem pengawasan mengalami kelalaian. Hal inilah yang memicu berbagai spekulasi. Tetapi penting untuk dipahami satu hal. Sampai hari ini, tidak ada putusan hukum yang menyatakan bahwa Epstein dibunuh. Disinilah perbedaan penting antara fakta resmi dan teori publik. Semua dokumen yang kita bicarakan di video ini sebenarnya tidak pernah dirancang untuk menggantikan persidangan pidana. Dokumen hanya bagian dari proses. Yang seharusnya menjadi inti adalah pemeriksaan saksi, pengujian bukti, dan pembuktian di hadapan hakim. Karena Epstein meninggal sebelum persidangan, semua mekanisme itu tidak pernah terjadi.
Dan inilah sebab utama mengapa kasus ini terus memunculkan pertanyaan. Bukan karena dokumennya kurang banyak, tetapi karena ruang pengujian hukumnya tidak pernah ada. Pada video ini, kita telah melihat satu hal penting, bahwa Epstein Files bukanlah daftar pelaku, bahwa dokumen tidak sama dengan putusan, dan bahwa penyensoran tidak selalu berarti penutupan kebenaran. Namun setelah membahas dokumen dan arsip, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana sistem pengamanan penjara bisa gagal? Dan bagaimana media dunia membingkai kasus ini dari tahun ke tahun? Itulah yang akan kita bahas di video berikutnya di Ruang Fakta Publik. Terima kasih sudah menonton Ruang Fakta Publik. Sampai jumpa di video berikutnya.